Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Kasih Darmalina Putri, yang kedua Wila Ernanda, yang ketiga Yuri Febrianingsih, yang keempat Putri Karisma Ratu Azara. Di sini kami akan menjelaskan materi activity based costing. Materi kali ini ada 5 komponen dasar dalam activity based costing. Yang pertama, sumber daya, yang kedua, penggerak sumber daya, yang ketiga, aktivitas, yang keempat, penggerak biaya kegiatan, yang kelima, objek biaya. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, dipersilakan. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep biaya. Konsep biaya per unit. Biaya per unit merupakan perusahaan yang menghasilkan satu jenis produk. Perhitungan biaya per unit produk sangat sederhana, yaitu total biaya yang berkaitan dengan produksi dibagi biaya per unit atau cost per unit. Merupakan perhitungan yang digunakan dalam bisnis yang bergerak dalam penjualan produk atau barang. Bisnis berbasis layanan juga dapat menggunakan cost per unit, tetapi perhitungannya tidak begitu mudah dan efisien. Biaya ini juga seringkali disebut sebagai harga pokok penjualan atau HPP. HPP dapat diartikan sebagai seberapa banyak uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi satu unit produk yang mereka jual. Rumus biaya per unit itu total biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel dibagi dengan total unit diproduksi. Biaya tetap merupakan biaya yang mempunyai nilai sama atau tetap sepanjang waktu. Biaya ini tidak bergantung pada produksi unit suatu bisnis. Contohnya, biaya sewa kantor, asuransi bisnis, pajak properti, dan lainnya. Sedangkan biaya variabel berubah tergantung pada jumlah unit yang diproduksi. Contohnya, biaya plastik sebagai kemasan produk Anda, kita. Semakin banyak produk yang terjual, maka semakin banyak plastik yang digunakan sebagai kemasan produk kita. Cara mendapatkan informasi biaya per unit, yaitu yang pertama, definisi biaya produk, pengukuran biaya, dan pembebanan biaya diperlukan untuk mendapatkan informasi biaya per unit. Beberapa cara berbeda digunakan untuk mengukur dan membebankan biaya. Dua kemungkinan sistem pengukuran tersebut adalah perhitungan biaya akrual dan perhitungan biaya normal. Perhitungan biaya akrual membedakan biaya akrual bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pada produk. Sedangkan biaya normal membebankan biaya akrual bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada produk. Materi selanjutnya adalah kalkulasi biaya produk berdasarkan tradisional. Kalkulasi biaya produksi dalam metode tradisional menggunakan driver aktivitas per level unit untuk membebankan biaya overhead pabrik pada produk. Dia menggunakan asumsi bahwa biaya overhead pabrik yang dikonsumsi oleh suatu produk mempunyai korelasi yang sangat tinggi dengan jumlah unit yang diproduksinya. Contoh driver per level unit ini misalnya 1 unit yang diproduksi, 2 persentase biaya bahan baku, 3 persentase biaya tenaga kerja langsung, 4 jam kerja langsung, dan 5 jam mesin. Materi selanjutnya yaitu keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi biaya tradisional membuat distorsi biaya sering terjadi sehingga keputusan yang diambil manajemen menjadi tidak tepat. Hal ini disebabkan karena yang pertama yaitu penggunaan jam kerja langsung satu-satunya alat untuk dasar alokasi biaya overhead pada produk. 2. Margin laba sulit dijelaskan. 3. Titik berat hanya pada fase produksi, tidak termasuk desain dan distribusi. 4. Biaya fase desain dan distribusi masuk pada biaya periode. Materi selanjutnya yaitu kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Activity based costing adalah metode penetapan biaya yang mengidentifikasi dan membebankan biaya ke aktivitas. Adapun activity based costing didefinisikan sebagai atribusi biaya ke unit biaya berdasarkan manfaat yang diterima dari aktivitas tidak langsung. Contohnya adapun pemesanan, penanganan, jaminan kualitas, dan lain-lain. Ini juga dapat didefinisikan sebagai pengumpulan informasi kinerja keuangan dan operasional yang menelusuri aktivitas signifikan perusahaan hingga biaya produk. Adapun 5 komponen dasar
dalam activity based costing. Yang pertama, resource atau sumber daya. Sumber daya adalah tempat organisasi membelanjakan uang mereka sebagai kategori biaya yang dicatat. Sumber daya didefinisikan sebagai elemen ekonomi atau uang yang diterapkan atau digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Gaji dan material misalnya merupakan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Contoh tambahan dari sumber daya termasuk perbaikan, inspeksi, sewa, depresiasi, utilitas, asuransi, dan persediaan. Sebagian besar sistem activity based costing saat ini mengecualikan biaya seperti pajak penghasilan dan beban bunga yang tidak digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Yang kedua, resource drivers atau penggerak sumber daya. Penggerak sumber daya adalah dasar untuk menelusuri sumber daya ke aktivitas. Penggerak sumber daya didefinisikan sebagai ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Contoh penggerak sumber daya adalah persentase total meter persegi ruang yang ditempati oleh suatu aktivitas. Faktor ini digunakan untuk melacak sebagian dari biaya pengoperasian fasilitas ke aktivitas. Yang ketiga, aktivitas. Aktivitas adalah unit kerja. Jika Anda pergi ke restoran, Anda untuk makan siang atau makan malam, pelayan atau pramusaji dapat melakukan unit kerja sebagai berikut. Kursi pelanggan dan menu penawaran, mengambil pesanan Anda, mengambil pesanan ke dapur, membawa makanan, mengisi minuman, menentukan dan memberikan tagihan, mengumpulkan uang dan berikan kembalian, menghapus tabel. Masing-masing merupakan aktivitas dan kinerja. Setiap aktivitas menghabiskan sumber daya yang memerlukan biaya. Aktivitas mewakili pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Biaya kegiatan ditentukan dengan menelusuri sumber daya kegiatan menggunakan penggerak sumber daya. Yang keempat, activities driver atau penggerak biaya kegiatan. Seperti penggerak sumber daya yang digunakan untuk melacak sumber daya ke aktivitas, penggerak biaya aktivitas digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Penggerak aktivitas didefinisikan sebagai ukuran frekuensi dan intensitas permintaan yang ditempatkan pada aktivitas oleh objek biaya. Penggerak aktivitas digunakan untuk menetapkan biaya ke objek biaya. Penggerak biaya adalah kegiatan yang menghasilkan biaya. Penggerak biaya adalah faktor seperti tingkat aktivitas atau volume yang secara kausal mempengaruhi biaya selama rentang waktu tertentu. Artinya, ada hubungan sebab akibat antara perubahan tingkat aktivitas atau volume dan perubahan tingkat biaya total objek biaya tersebut. Jadi, pendorong biaya menandakan faktor kekuatan atau peristiwa yang menentukan biaya kegiatan. Berdasarkan penggunaan aktivitas konsumsi, biaya aktivitas dilacak ke objek biaya. Yang kelima, cost objek atau objek biaya. Objek biaya dapat berupa pelanggan, produk, layanan kontrak, proyek, atau unit kerja lain yang menginginkan pengukuran biaya terpisah. Objek biaya yang paling umum adalah biaya produk atau jasa. Penggerak aktivitas digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Materi selanjutnya, pengklasifikasian aktivitas. Untuk mengidentifikasi biaya sumber daya pada berbagai aktivitas perusahaan, perlu melakukan pengklasifikasian seluruh aktivitas berdasarkan bagaimana aktivitas tersebut mengkonsumsi sumber daya. Pengklasifikasian aktivitas dalam berbagai level ini akan memudahkan perhitungan karena biaya aktivitas yang berkaitan dengan level yang berbeda akan menggunakan jenis cost driver yang berbeda. Yang pertama, aktivitas tingkat unit atau unit level activity, yaitu biaya untuk setiap unit adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitasnya akan meningkat pada setiap unit produksi atau jasa yang dihasilkan. Dasar pengelompokan unit level ini adalah hubungan sebab akibat setiap unit yang dihasilkan. Contoh aktivitas tingkat unit adalah mencakup pemakaian bahan baku langsung, pemakaian jam tenaga kerja langsung, serta pemasukan komponen dan inspeksi setiap unit. Yang kedua,
aktivitas tingkat kelompok atau batch level activity. Dasar pengelompokan level ini adalah biaya yang hubungan sebab akibat untuk setiap kelompok unit yang dihasilkan. Contoh aktivitas tingkat kelompok adalah persiapan mesin, pengaturan pesanan pembelian, penjadwalan produksi inspeksi yang dilakukan oleh batch, penanganan bahan baku, dan pencepatan proses produksi. Yang ketiga, aktivitas tingkat produk atau product level activity. Biaya untuk setiap produk atau jasa tertentu adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang menghasilkan produk atau jasa. Dasar pengelompokan pada level ini adalah biaya yang memiliki hubungan sebab akibat dengan setiap produk atau jasa yang dihasilkan. Contoh aktivitas tingkat produk adalah desain produk, pembelian suku cadang yang dibutuhkan oleh produk, dan keterlibatan perubahan rekayasa dalam memodifikasi produk. Yang keempat, aktivitas tingkat fasilitas atau facility level activity. Biaya untuk fasilitas tertentu adalah sumber daya yang digunakan untuk aktivitas yang tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan produk atau jasa yang dihasilkan, tetapi untuk mendukung organisasi secara keseluruhan. Dasar pengelompokan untuk level ini sulit dicari hubungan sebab akibatnya dengan produk atau jasa yang dihasilkan, tetapi dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan proses produksi barang atau jasa. Contoh aktivitas tingkat fasilitas adalah mencakup penyediaan keamanan untuk memelihara mesin pabrik dengan fungsi umum pengelolaan pabrik, pembayaran pajak bangunan, dan asuransi pabrik. Itulah presentasi dari kelompok kami untuk materi kali ini. Kalau ada kesalahan dalam kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.